Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inni a'udzu bika an adhilla aw dhalla wa azilla wa zalla wa adlima aw dlama aw ajhala yujhala 'alayya wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatuddin hafizakumullah, saudaraku mitra muslim yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah. Pertama, kita panjatkan rasa syukur yang mendalam. Terus menerus kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini yang telah begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita, yang begitu besar menurunkan karunia-Nya yang kita tak sanggup berhitung, dengan nikmatnya yang luar biasa yang Allah karuniakan ke kita. Yang bisa kita lakukan terhadap nikmat-nikmatnya adalah selalu bersyukur. Minimal wujud syukur di setiap helaan nafas, tidak lepas untuk selalu mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, salam dan salawat terus kita persembahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik, teladan abadi bagi kita, dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga salam dan salawat kita kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku mitra muslim hafizakumullah yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali setelah 2 pekan kita tidak hadir kajian Fajar motivasi Al-Quran. Kembali lagi, dan ini kebetulan seperti yang diungkap oleh Mas Nasyir tadi bahwa masih di bulan Syawal, istilahnya itu aura atau aroma lebaran itu kalau di Indonesia ya sepertinya nggak mari-mari Mas Nasir. Jadi memang hampir 1 bulan itu terus kayak lebaran gitu kan. Padahal lebarannya kan sebenarnya cuma 1 hari itu kan, yaitu 1 Syawal ya kan. Dan kalau di mimbar-mimbar khutbah Idul Fitri itu kan biasanya disebut i'lamu anna yaumakum hadza yaumun adim, yaumus surur, yaumul akli wassurbi, kan begitu kan. Ketahuilah oleh kalian, hari ini adalah hari yang membahagiakan, hari agung, hari yang senang-senang, hari makan dan minum. Itu cuma 1 hari. Jangan dipikir kemudian terus berhari-hari, hari-hari makan terus itu kan ya. 1 hari kita bebas makan, dihalalkan pada waktu itu semua makanan yang dihalalkan, dan diharamkan kita berpuasa pada hari itu kan. Sehingga hari itu memang hari yang agung luar biasa. Cuman di Indonesia ini kan unik banget gitu kan ya, Nusantara gini kan, negeri kita tercinta ini kan, unik banget. Ada tradisi-tradisi yang kemudian akhirnya ngangenin gitu loh Mas Nasir, ngangenin. Kayak misalnya mudik itu kan ngangenin, sampai kemudian 2 tahun nggak mudik, terus dilepas mudik, Masya Allah di mana-mana jadi macet dan luar biasa kan begitu. Jadi memang tradisi-tradisi kayak begitu bukan sesuatu yang bol, bukan sesuatu yang sesat itu kan, bukan sesuatu yang apa namanya, bukan sesuatu yang salah gitu kan. Ya salah kalau kemudian ada hal-hal yang di situ pelanggaran syariat, pelanggaran norma, itu baru salah gitu kan ya. Tetapi selama itu adalah ada nuansa di situ yang dibenarkan oleh syariat, ya, tidak ada masalah gitu. Termasuk mesti kalau kita ketemu ini kan Mas Nasir ya, ketemu ya, di samping minal aidin wal faizin biasanya ujung-ujungnya apa kan? Mohon maaf lahir dan batin itu kan. WA yang masuk ke saya itu Mas Nasir itu kan banyak ya. Ya memang nggak sempat saya jawab satu persatu kadang-kadang. Kadang-kadang ya cuman kopas saja itu kan, kopas saja itu. Ada sampai parikan Jawa, parikan itu puisi Jawa begitu. Oh bla 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 bla. Saya susah juga bacanya itu kan. Cuman saya lihat di ujungnya cuman satu, mohon maaf lahir dan batin itu. Jadi semuanya ada yang pakai bahasa Jawa, ada yang pakai bahasa Indonesia. Ujung-ujungnya cuma satu, mohon maaf lahir dan batin. Itu hanya ada di Indonesia itu kan ya, sesuatu yang unik banget gitu kan ya.
tidak salah sebenarnya kita menjadikan Lebaran itu sebagai momentum kita untuk saling memaafkan satu sama lain. Kenapa demikian? Ya karena ketika kita selama Ramadan kan kita bersih, dalam arti kita banyak aktivitas yang membuat hati kita bisa menjadi bersih. Banyak aktivitas yang membuat pikiran kita jadi bersih. Tilawah Al-Quran, ya enggak ya? Kita berhari-hari terus menerus tilawah, bahkan mungkin sampai khatam, dan mungkin tidak sekali khatam, berkali-kali itu khatam gitu kan ya. Dan sodako juga sudah habis-habisannya sodako gitu kan ya. Puasa sudah tentu kan begitu kan. Salat sunnahnya Masya Allah lebih banyak daripada sebelumnya gitu kan ya. Jadi secara pribadi gitu loh Mas Nasir ya. Ini logika yang saya ingin bahas itu kan ya. Secara pribadi gitu kan ya, antara hubungan kita dengan Allah itu relatif bersih gitu kan. Meskipun tidak dikatakan bersih 100%, relatif bersih gitu kan ya. Nah disinilah kemudian mungkin ulama-ulama di Indonesia ini hubungan dengan Allah itu relatif bersih. Bagaimana hubungan dengan manusia? Masih banyak loh Mas Nasir, di waktu halbil istilah di Indonesia ya, halal bihalal, atau istilah saya itu istihlal ya, istihlal. Ketika meminta halal, ketika datang kumpul keluarga itu, di antara mereka masih ada ghil ya, ada ghil. Ghil itu perasaan yang nggak nyaman karena mungkin sebelum Ramadan ada problem gitu kan ya, atau pas Ramadan ada problem gitu kan ya. Itu kan ada kumpul kelihatannya seneng, tapi kan masih ada persoalan. Kadang-kadang cipika-cipiki itu just formal saja Mas Nasir, mitra muslim hafizahullah. Bahkan kadang-kadang istilah mohon maaf lahir batin itu just formal, hakikatnya tidak dipahami. Makanya kali ini saudaraku, di pagi hari ini saya ingin mencoba mengangkat ini lagi. Tahun kemarin sudah saya bahas ini kan dari sudut ayat yang berbeda itu kan ya. Maka tahun ini saya ingin mencoba, tidak ada salahnya untuk saling kita terus menerus mengingatkan, terutama untuk pribadi saya dan untuk antum semua, bahwa yang namanya minta maaf atau saling memaafkan bukan hanya sekedar formalitas, bukan hanya sekedar ketemu cipika-cipiki, setelah itu selesai, tapi nggak masuk, nggak mendalam di dalam jiwa kita. Ini juga nggak bisa gitu, seperti itu. Karena itu semoga kajian pagi hari ini mampu bisa memberikan inspirasi bagi kita, motivasi untuk mendalamin makna maaf itu, saudaraku. Saya mengambil inspirasi spirit itu dari surat An-Nur ayat 22 ya. Surat An-Nur ayat 22 ini menurut saya sungguh sangat luar biasa untuk jadikan motivasi spirit bagi kita saling memberi maaf kepada saudara yang telah menzalimi kita kan. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 22 ini, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Yang kurang lebih terjemahannya, wala ya'tal ulul fadli minkum, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan di antara kalian, wasa'ah, dan keluasan rezeki itu, wala ya'tal, sampai bersumpah gitu kan ya, untuk ayyutu, tidak memberikan santunan lagi, tidak memberikan sedekah lagi kepada siapa? Ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah, kepada kerabat-kerabat, kepada kerabat yang miskin dan kerabat yang muhajir fi sabilillah. Ini yang dimaksud oleh Allah, kerabat ini adalah ada seorang sahabat yang, dan itu sepupu dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, nanti saya ceritakan ya, yaitu yang bernama Mistah ya. Mistah ini miskin, Mistah ini juga seorang kerabat dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Mistah ini juga muhajir. Jadi terangkum dalam ayat ini gitu kan. Wal ya'fu, kenapa tidak memaafkan? Seyogyanya maafkanlah dia. Wal yasfahu, jembarkan, luaskan dada dan jiwamu menerima kezaliman orang atau saudaramu itu, sehingga bisa memaafkan. Dan yang paling menarik ini Mas Nasir, mitra muslim hafizahumullah, ujung dari ayat ini yang luar biasa, yang membuat Abu Bakar As-Siddiq itu sangat bersemangat untuk memberi maaf. Apa? Ala tuhibbuna ayyafirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Maukah Allah mengampuni semua dosa-dosamu
Maukah Allah memberi maaf kepada dirimu? Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah itu Maha Pemaaf, Maha Pengampun, lagi Maha Pengasih. Sudah tentu jawabannya mau kan begitu kan. Dan karena itulah Sayyidina Abu Bakar. Jadi dikaitannya dengan Sayyidina Abu Bakar. Jadi ada sebuah kejadian yang kita sebut dengan hadisul ifki. Hadisul ifki itu, hadis itu omongan, ifki itu memutar balik. Jadi omongan yang memutar balikkan fakta. Gosip lah kalau bahasa. Gosip itu kan lebih banyak hoax kan ya. Lebih banyak ya gosip itu. Akhirnya ini terjadi pada keluarga Nabi Muhammad SAW, wabil khusus kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi singkat cerita, Sayyidah Aisyah itu ketinggalan pas waktu ngikutin perjalanan perang, jadi ketinggalan, sehingga ketika masuk kota Madinah itu bersama dengan seorang sahabat yang mengawalnya. Nah, kebetulan sahabat ini masih muda, ganteng, namanya Sofyan bin Mu'attal. Nah, itu ya sebenarnya nggak ada masalah, nggak ada hubungan apa-apa. Wong Sofyan bin Mu'attal ini menolong Sayyidah Aisyah yang pada waktu itu ketinggalan, ya kan? Ketinggalan rombongan gitu kan ya. Nah, namun ketika masuk ke kota Madinah itu, inilah yang kemudian menjadi lubang-lubang fitnah ya kan, menjadi peluang untuk difitnah itu kan ya. Karena pada waktu itulah orang-orang Yahudi melihat bagaimana menghancurkan kredibilitas Rasulullah, keluarga Rasulullah. Maka dihembuskanlah fitnah itu. Ini disebut dengan hadisul ifk, bahwa ada skandal antara Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dengan Sofyan bin Mu'attal itu. Akhirnya apa yang terjadi? Mitra Muslim, hafizahumullah, ya merebaklah isu itu kan dengan begitu cepat. Ya. Padahal nggak ada WhatsApp, nggak ada medsos, itu udah cepat ya. Bayangkan kalau di era sekarang ada medsos itu. Maka jangan main-main dengan sebuah isu, jangan main-main dengan sebuah penyebaran sesuatu yang hoax kan ya. Sekarang jauh lebih cepat. Di zaman Nabi aja cepat, luar biasa itu. Cepat, dan terbagilah menjadi 3 kelompok di zaman Nabi Muhammad SAW terhadap isu yang berkaitan dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ini. Yang pertama adalah terkait yang menolak itu. Nggak mungkin Sayyidah Aisyah kayak begitu, nggak mungkin itu menolak. Di antaranya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu kan ya. Bahkan madunya Sayyidah Aisyah sendiri itu Zainab ya, Zainab yang pencemburu banget dengan Sayyidah Aisyah. Sayyidah Zainab itu yang sangat cemburu banget dengan Sayyidah Aisyah, juga nggak percaya, nggak mungkin ini, saya tahu siapa Aisyah, itu kata Zainab itu kan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ada kelompok yang mengiyakan gitu kan ya, kelompok yang mengiyakan. Jadi kelompok yang mengiyakan nanti di kalangan munafik itu pasti mengiyakan. Di kalangan orang beriman itu mengiyakannya itu sambil ragu gitu loh, nggak total mengiyakan, ragu gitu. Karena faktanya berjalan, berduaan, masuk ke kota Madinah dan lain sebagainya. Itu kan. Ada kelompok yang ketiga itu mitra Muslim, hafizahullah, dalam kelompok yang netral gitu kan. Tidak mengiyakan, juga tidak tidak menolak begitu kan ya. Tidak menolak itu kan. Tapi justru yang netral ini yang sangat menyakitkan hati siapa? Aisyah juga itu kan. Di antaranya adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itu diam itu kan. Dan ini mungkin ya cikal bakal terjadinya konflik itu, wallahu a'lam. Kita nggak boleh masuk ke situ ya, mitra Muslim. Jadi saudaraku ikhwatatin hafizahumullah, apa yang terjadi setelah itu kemudian merebak itu di antara yang tadi 3 kelompok ini, Mistah bin Ukasah ini, yaitu saudara sepupu Sayyidina Abu Bakar. Mistah ini miskin ya kan. Mistah ini selalu disantunin oleh Abu Bakar. Selama ini hidupnya ya dihadiahin, dibantu terus menerus oleh saudaranya, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu gitu kan ya. Maka ketika terjadi hadisul ifk ini ya, isu yang kayak begini ini menyinggung keluarga Nabi, ternyata Mistah ini radhiyallahu anhu ini masuk kelompok yang setengah mengiyakan gitu kan ya, setengah mengiyakan. Dan ini membuat sakit hati Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Gimana nggak sakit hati? Selama ini dia ini dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, disantuni. Wah, ada masalah mesti diselesaikan oleh Abu Bakar. Kok malah mentung gitu loh. Sehingga akhirnya ketika kondisi kayak begitulah muntaplah Sayyidina Abu Bakar, karena Sayyidina Abu Bakar juga manusia ya. Akhirnya kemudian dia mendatangi Mistah dan bersumpah di hadapan Mistah, ya Mistah, selama ini kamu saya tolong tapi kamu mentung saya.
selama ini saya selalu menyantuni hidupmu, membantu dirimu, tapi kamu menohok keluarga kami dan keluarga Nabi. Wallahi ya Mistah, demi Allah ya Mistah, sejak ini saya nggak akan lagi memberikan bantuan dalam hidupmu. Nah, itulah ketika dia bersumpah seperti itulah turunlah firman Allah surat An-Nur ayat 22 ini, ya, kurang lebih seperti itu mitra muslim hafizahumullah. Wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah. Jadi yang dimaksud ulul fadli minkum wassa'ah ini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ulil kurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah, itu Mistah itu yang dimaksud ya. Jadi Masya Allah, Abu Bakar As-Siddiq ini secara tidak langsung masuk dalam konteks ayat ini gitu kan ya. Maka ketika kemudian ditegur kayak begitu sama Allah, ndak boleh bersumpah untuk tidak memberi sedekah lagi kepada kerabat yang miskin, kepada orang muhajir, ya gara-gara punya salah, kena menzoliminya, lantas kemudian bersumpah-sumpah dan tidak mau bersedekah lagi, tidak mau berbuat baik lagi gitu kan ya. Ditegur secara tidak langsung oleh Allah Rabbul Alamin. Seolah Allah berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Alah tuhibbuna ayyafirullahu lakum?" Maukah kamu mendapatkan maafnya Allah ya Abu Bakar? Ya, sudah tentu mau gitu kan ya. Mau ya Allah mau. Maka maafkan. Wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Akhirnya Abu Bakar akhirnya memaafkan itu kan ya. Memaafkan, dan dia mendatangi lagi Mistah, dan dia di hadapan Mistah bersumpah lagi itu. Mitra muslim hafizahumullah. Wallahi demi Allah ya Mistah, sumpahku yang kedua ini membatalkan sumpah yang pertama. Saya hanya ingin mendapatkan maafnya Allah. Dengan mengorbankan perasaan saya telah kau zolimin, saya maafkan dirimu, hanya ingin mendapatkan maafnya Allah. Masya Allah, saudaraku ikhwati dinafidhakumullah, kisah dari surat An-Nur 22 ini bisa menjadi motivasi bagi kita untuk benar-benar ketika kita memberi maaf atau memaafkan saudara kita yang pernah menzalim kita, itu benar-benar sepenuh hati gitu kan ya. Benar-benar ikhlas gitu dalam memberi maaf. Ikhlas itu ya benar-benar hati di dalam itu benar-benar sudah lebur itu kan ya. Makanya kalau di ayat yang lain surat Ali Imran Mas Nasir ayat 133 ya. Di situ kan ada tingkatan. Jadi orang-orang yang bertakwa itu wal kadzibinal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi ada orang yang bisa menahan marah ya. Mungkin dia belum bisa memaafkan ya. Ini tapi dia tidak pernah ngomong ke orang lain yang telah menzalimi itu dengan keburukan dan lain sebagainya. Tapi yang lebih tinggi lagi walafina, yaitu memaafkan. Memaafkan tuh hatinya benar-benar pelong gitu kan. Dan lebih hebat lagi wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu bisa memberi kebaikan kepada orang yang telah menzaliminya. Jadi saudaraku ikhwati dinafidhakumullah, ayo kalau kita memaafkan orang yang telah menzalimi kita, ya kita harus benar-benar ikhlas gitu kan, sepenuh hati gitu kan. Memang mitra muslim, memaafkan itu tidak lantas bisa menutup luka, tapi minimal memaafkan itu bisa mengukir indah untuk masa yang akan datang. Itu yang paling penting dalam hidup kita ketika kita dizalimin orang, dengan memberi maaf. Dan memaafkan itu kalau secara bahasa sempat saya catat, nanti bisa dicek ya di artikel, wal afu wat tajawasu aniz dzanbi wa tarkul iqabi alaihi. Jadi yang namanya maaf itu sebenarnya dalam maaf. Nah, maaf itu adalah at-tajawasu aniz dzanbi, yaitu ya wis gak apa-apa nek bahasa Jawa ngono itu lho. Wis ra apa-apa wis. Itu namanya at-tajawasu aniz dzanbi. Jadi itu orang memberi maaf itu orang yang melegowokan gitu. Ya wis ra apa-apa, wis ndak apa-apa. Itu namanya memberi maaf. Dan yang lebih hebat lagi di sini disebutkan watarku al-iqabi watarkul iqabi alaihi, dan tidak perlu menuntut gitu loh. Itu jenenge memaafkan. Tidak perlu menuntut. Jadi kalau misalnya begini, ya sudah saya maafkan dirimu, tapi hukum tetap berlaku gitu. Itu belum memaafkan. Kan sering begitu ya di kita kan begitu ya. Ya wis tak sepuro nih, tapi tetap hukum berlaku. Nah, itu tidak, kalau di lisanul Arab ya, di kamus bahasa Arab itu nggak masuk kategori memaafkan. Dan itu sebagian besar pendapat para ulama yang namanya memaafkan itu bukan hanya tidak apa-apa itu kan, tapi tidak ada tuntutan terhadap kesalahan orang yang menimpa kepada diri kita atau yang ditimpakan ke kita, kezaliman yang ditimpakan ke kita. Itu saudara, kan di dalam Al-Quran sendiri kata-kata al-afu atau maaf itu beragam maknanya.
Nah, di antara maknanya itu ada makna yang artinya sudah pasti maghfirah, yaitu pengampunan. Terus yang kedua ada makna al-afu itu adalah kelebihan. Terus yang ketiga makna al-kathroh, yaitu banyak. Terus yang keempat maknanya pembebasan. Jadi intinya kan maaf itu, al-afu itu satu ada unsur apa? Maghfirah, pengampunan. Terus ada unsur kelebihan, ada unsur banyak, dan ada unsur pembebasan. Dengan bahasa lain, maaf itu adalah Anda bisa mengampunin kesalahan orang lain, dan itu adalah merupakan nilai lebih dari jiwa Anda, jiwa kita yang memberi maaf itu, dan memiliki kemuliaan yang banyak. Dan inilah saudaraku ikhwata dinafidhakumullah, pembebasan jiwa kita dari amarah kesalahan atas kezaliman orang lain. Jadi itu pas klop makna al-afu di dalam Al-Quran yang memiliki makna 4 itu. So, saudaraku ikhwata dinafidhakumullah, dengan uraian dari surat An-Nur 22 dan kemudian penjelasan dari lisanul Arab, kemudian penjelasan dari makna afwan dalam Al-Qur'an, maka intinya kita harus bisa memaafkan kesalahan orang, kezaliman orang. Tapi berat Pak Ustadz, sakit hati ini. Nah, gimana caranya supaya kita lebih ringan memberi maaf kepada orang lain? Ada beberapa tips yang insya Allah setelah ini akan coba kita bahas. Mitra Muslim, mudah-mudahan tips ini benar-benar bisa meringankan kita untuk memberi maaf kepada orang yang telah menzalimi kita. Tapi intinya, kalau kita ingin mendapatkan maafnya Allah, cuma satu. Kalau kita ingin mendapatkan ampunan Allah, cuma satu yang bisa kita lakukan, yaitu maafkan orang yang telah pernah menyakitin hati kita. Allah akan memaafkan semua kesalahan kita. Wallahu a'lam. Saudaraku mitra Muslim, ini saya tidak tahu nanti apakah ada sesi yang kedua, karena saya tadi berjanji masih ada tips bagaimana supaya kita mudah memberi maaf, karena memang memaafkan itu sesuatu yang sangat berat. Karena itulah di dalam Al-Quran perintahnya itu bertubi-tubi untuk memberi maaf, bukan meminta maaf seperti ini kata Imam Nasir, tapi memaafkan. Itu yang ada nasnya dan yang ada ayatnya di Al-Quran. Tapi bagaimana kita bisa memberi maaf dan memaafkan, ya insya Allah kalau ada waktu nanti kita coba akan bahas lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang selama ini saya ucapkan, ya karena biasanya orang yang banyak ngomong, Mas Nasir, termasuk host, ya, pasti banyak kepelesetnya, termasuk para ustadz, para narasumber. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad